Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu teman-teman. Tadi Mas Rimawan saya ikuti sebentar karena tadi saya masih ada acara, mohon maaf. Dan saya kira ceritanya sudah pas. Kalau ke agama itu memang berpikirnya mesti apa sih yang terjadi di rakyat, apa sih keinginan yang ada di masyarakat begitu ya. Sehingga kita bisa mengerti. Saya awalnya juga punya pikiran begini, begitu terjadi pandemi semua panik, tenang aja, yang panik seluruh dunia kok, tidak hanya Indonesia kok gitu. Dan semua orang keluar, pang, semua cerita punya ilmu masing-masing, harus begini, harus begitu, harus begini. Nah, kemarin saya ada baca di media, kalau saya jadi presiden, saya akan pimpin ini 1 tahun beres. Pakar ini pakar, saya baca loh ya. Terus kemudian, mosok sih gitu. Itu negara-negara maju aja saya tanya ya ruwet kabeh kok gitu kan. Apa yang mau saya ceritakan Bapak Ibu? Nggak bisa seolah-olah begini terus kemudian bisa selesai. Lalu kejadiannya pandemi itu datang nggak pernah kula nuwun, mulai ora tau pamit. Tiba-tiba benderanya dikelebetke, set pandemi. Kalau orang kita bicara mati loh gitu katanya. Nah, kita nggak pernah mati. Kita mesti siap-siap. Kita mesti mengerti bagaimana kita menggerakkan. Pada persoalan kecil saja umpama, lalu kita ngandani kesuruh pakai masker aja, nguayele pol-polan kok gitu. 2 bleke pol-polan gitu. Ini loh soal masker aja. Uangnya minta ampun. Tapi kan tentu kita tidak bisa pinjam polisi India, ya kan? Kita impor ke sini, Inspektur Vijay. Jadi ada Pak polisi juga ya. Terus saya kira, oh Pak Purwanto. Oh, tak kira sampean Inspektur Vijay tadi. Kemudian kita panggil, ya nggak pakai digiepui. Nggak bisa. Maka kemudian, ketika pendekatan pertamanya adalah, besok harus seperti ini. Jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi. Posisi kita dalam politik kesehatannya seperti apa? Semua geger. Masker bingung, hazmat bingung. Oh, agama keren. Jahit hazmat bagi-bagi, bikin masker bagi-bagi, bingung raiso madiang gitu, nggak bisa makan. Agama bikin gerakan cantelan, itu kan kultural banget, itu kan kita banget gitu loh, kita banget itu. Jadi kalau kita melihat posisi seperti ini, maka sebenarnya ada potensi lokal yang ada. Maka ketika model pemberian instruksinya, perintahnya itu top down dan itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka mari kita balik secara bottom up sehingga ada equilibriumnya, bertemulah pada titik sepakat sehingga konsensusnya bisa dibangun bersama-sama dan kita nyaman. Enaknya pakai masker nggak? Ayo ngobrol, debatlah kita. Pakai masker, nggak pakai masker, ini apa namanya bukan penyakit, kan masih ada yang nggak percaya. Saya kemarin ketemu para ahli-ahli, saya sampaikan, mau nggak teman-teman menganalisis tapi butuh cepat. Gunakan seluruh daya, gunakan seluruh kekuatan, keluarkan semuanya. Pak Ganjar maunya apa? Saya pengen ada social re-engineering. Wah, ini gimana caranya? Tokoh agama, budayawan, siapa lagi ya, antropolog, sosiolog, psikolog, semua kita sampaikan. Karena kulturnya beda-beda. 1 orang percaya, 2 percaya tapi percayanya sidik, ya. 3 lah kalau ini pakai masker juga selesai. Tapi ada yang mengatakan ya pakai masker, nggak pakai masker, atau barangkali pakai masker plus face shield kayak Pak Kuswan. Pak Kuswan itu keren loh itu, pakai masker, pakai face shield gitu kan. Semuanya kemudian punya perspektif sendiri-sendiri. Lalu ada yang bilang gini, ini kesehatan dulu ya, tapi nanti masalah ekonominya kena dampak, masalah sosialnya kena. Alhamdulillah kita tidak ada social unrest kan, karena kita menjaga kohesi masyarakat ini. Ya sampai hari ini ya kita coba semuanya untuk bicara. Maka ada yang mengatakan suangkek pinternya, saya sendiri bisa. Heleh kayak ngene opo gitu. Makanya saya sampaikan teman-teman, yuk Mas Rimawan tadi sampaikan cerita yang bagus dengan Sonjo,
Maka saya juga terinspirasi waktu itu, ketemu dengan teman-teman. Kok uangnya loh, ngeyel KB itu gimana? Tapi saya menemukan beberapa desa itu kadesnya punya inisiatif. Meskipun kemudian ada yang bingung, meskipun kemudian dia harus menggandeng orang lain, tapi ada satu produk yang konkret yang dia buat. Apa itu? Melayani masyarakat. Pertama, belum ada isolasi, belum ada tempat karantina. Ada satu kades di Batang, desanya paling tinggi di antara kebun teh, terus kemudian saya datang ke sana. Mereka sudah menyiapkan itu. Mereka berkomunikasi baik-baik. Maka istilah diuongke itu menjadi sesuatu yang benar begitu. Diuongke itu menjadi sesuatu yang benar. Maka pada saat diuongke, orang kemudian menjadi mau mengikuti, menjadi tenang dan mau diatur. Maka pada saat itu terus kemudian kita bicara, ya udah kalau gitu gimana? Kalau diperintah sulit, bagaimana kalau di antara kita menjaga? Maka muncul waktu itu Jogo Tonggo. Jogo Tonggo itu agak maksa dikit sih dulu. Lembaganya sudah ada, dimulai dari akhir, starting from the end, ada ibu-ibu PKK. Ya, biasanya kan bagus ibu-ibu. Sosialisasinya bagus, sedikit cerewet, tambahi galak, begitu kan, judes-judes sedikit gitu. Terus kemudian ada juga yang posyandu, ditimbang-timbang, anak-anak, orang tuanya pasti ikut, sekaligus sosialisasi. Tokoh agama, dia muncul di sana, terus kemudian memberikan fatwa-fatwanya yang baik, penerangan yang masuk akal, dan kemudian orang mau menerima. Mungkin juga tokoh masyarakat yang lain. Terus, loh ini kok ada semua, tapi kenapa tidak bisa jalan? Aneh kan? Maka kita tanya, nggak usah marah-marah kalau nggak dapat bantuan, tenang saja, seolah-olah bantuan hanya dari pemerintah. Emang kalau pemerintah nggak ngasih bantuan, terus kita nggak makan? Nggak juga kan? Emang kalau kita nggak bisa dapat kerjaan, terus kemudian kita diem aja, nunggu dibantu? Nggak juga kan? Ada kemudian akal, kecerdasan intelektual kita, terus kemudian kita punya loh, relasi sosial yang sangat baik di Republik ini, dan adalah social capital, modal sosial kita yang suka menolong, itu bagus. Maka seluruh kekuatan yang di desa ini kita gerakkan. Nah, Jogo Tonggo itu akhirnya berjalan, ada yang berjalan bagus, setengah bagus, lendet, sampai macet itu ya ada. Terus bene wae ora apa-apa. Tapi kan ini butuh kita dorong terus-menerus, kita kasih stimulan terus-menerus agar mereka bisa bangkit. Nah, akhirnya industri terkena. Ayo, industri kena piye? Coba ciloko. Kita bicara, ayo buat protokol kesehatan. Wah, apa ini protokol kesehatan? Kemudian buat tempat antri, buat penutup dan sebagainya, pakai plastik, pakai mika. Selalu ada inovasi. Pasar kemudian jaga jarak begitu kan. Tapi sekarang sudah nggak model lagi, ya sepi lagi. Maka Presiden keluarkan, sekarang pakai impres, tegakkan hukum begitu. Nah, saya seminggu ini sosialisasi. Ya, Bapak Ibu, minggu depan kita akan operasi. Fair kan? Kita ajari, minggu depan saya operasi, maka mulai sekarang Anda mesti sadar. Mohon maaf ya bro, Anda akan saya paksa dikit. Nah, Jogo Tonggo itu menemukan titik antara politik, pengambilan kebijakan secara top down dengan bottom up yang menggunakan kekuatan masyarakat. Bapak Ibu teman-teman, akhirnya yang muncul apa? Pak Ganjar kita kembangkan Jogo Kerjo. Oh, apa Jogo Kerjo? Menjaga tempat kerja karena banyak klaster baru muncul di tempat kerja. Memangnya di tempat kerja itu yang intelektual pendidikannya bagus-bagus itu terus sadar? Enggak juga. Mereka pede. Aku kok bro, ora mungkin gitu. Jare sapa? Semua kena setrum. Akhirnya apa? Kita tahu karena kita nggak pernah lihat ini barangnya kayak apa. Cuci tangan yo males, nganggo masker ditambah nang gulu. Lho sing dimaskeri gulune apa irunge gitu kan. Nah, orang tidak pernah sadar. Terus kemudian digeser dari sini masuk ke sini. Padahal pada saat pakai masker gini, Pak Rimawan wahing, ya kan, nyemprot di gulune, terus kemudian ini diturunkan ke leher, habis itu dinaikkan ke mulut lagi. Lah itulah sama saja mengantarkan bakteri atau virus ke mulut dengan baik-baik loh. Maaf. Ini tinggi. Kan teman kita itu ada jadi Menteri Kesehatan ya. Nah, teman kita itu, Letnan Jenderal, tentara, ya kan, dokter hebat. Pada saat kasih insentif kepada tenaga nakes dan memberikan penghargaan, saya colek, mas, kalian percaya enggak?
orang-orang itu bisa disebut percaya, pakai masker, yo sok-sok gitu. Anda percaya nggak bahwa orang-orang itu bisa jaga jarak? Wah, ngomongnya pinter-pinter ketoknya lulusan UGM, physical distancing. Angelan, mau ada tulisan social distancing nang warung di Temanggung tadi itu saya tanya, Bu, social distancing ini artinya apa? Menghormati keluarga. Oh, social distancing menghormati keluarga. Cilaka apa ora? Maka kemudian ngomongnya pakai bahasa yang gampang. Nah, dengan cara itu kemudian kita muncul jogo tonggo bergeser menjadi jogo kerja, masuk pesantren menjadi jogo santri, jogo kiai, gitu kan? Terus kemudian kita mau dorong jogo pasar agar basis komunitas masyarakat itu bisa didorong. Nah, pertanyaannya siapa yang mau mendampingi? Kalau konsepnya seabrek-abrek lah, tapi siapa yang mendampingi? Sebenarnya pendamping ini yang penting. Maka kemarin saya mengajak kawan-kawan mahasiswa yang mau KKN gitu kan, kalau perlu universitasnya merubah diri, mumpung seperti ini disuruh KKN semua. Ayo, kowe jaga desa, kowe jaga kerja, kowe jaga pasar, kowe jaga pondok, kowe jaga kantor, macam-macam. Minimal mereka mengobserve, minimal mereka meriset, minimal sehingga kita bisa mengetahui persoalan apa yang muncul. Nah, dengan cara itu akhirnya kita bisa mengevaluasi, oh ternyata muncul gerakan cantelan dari Kagama. Itu di beberapa desa ternyata nyekrup, ketemu. Bahkan orang yang tidak mampu pun ternyata dia bisa membeli kacang panjang 3 ikat, terus kemudian disumbangkan. 3 ikat kacang panjang itu punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tinggi, nggak usah diomongin, konkret. Nah, sekarang muncul model-model lokalitas yang ada, ini mesti kita kuatkan. Nah, kalau kemudian ini bisa kita dorong, maka bagaimana membuat ketangguhan? Resilience-nya mau di mana? Mau basis desa, RT, RW, atau komunitas? Menurut saya yang paling bagus, yang bisa kita kontrol, itu kalau desa pernah saya simulasikan kegedean itu, maka basis saya nggak desa, RW. Sebenarnya kalau bisa sampai RT lebih bagus lagi. Tapi based on community. Ya, based on community. Nah, bagus lagi apa sekarang? Kalau kita bicara kelompok-kelompok yang komunitas tadi, mereka kita kuatkan, ada tokoh-tokoh yang bisa kita datangi, dan memang ini banyak sekali, agak capek, tapi kalau kita mau sebenarnya itu bisa lebih mengedukasi. Ya kesehatannya, ya sosialnya, ya ekonominya. Nah, sambil nanti membuat partnership-nya itu dengan pemerintah. Maka saya dorong lah, yang ekonomi, umpama saya punya pengalaman, saya undang mereka yang bisa memberikan edukasi bagaimana marketing yang tadi Mas Rimawan sampaikan, marketingnya menggunakan marketplace. Maka saya undang yang gede-gede yang punya Indonesia, Beli-beli, Tokopedia, Bukalapak, Facebook juga mau ternyata, Gojek juga mau ternyata untuk membantu. Maka kalau Bapak Ibu jadi follower saya hari ini, minggu di IG saya, follower IG saya, setiap minggu, ini sudah minggu ke-7, saya membuat lapak Ganjar namanya, hashtagnya lapak Ganjar. Ternyata lumayan, kemarin ibu-ibu di Salatiga naik 350% karena itu. Artinya sebenarnya sudahlah sekecil apapun dalam situasi yang memang tidak bisa kita kendalikan secara seragam, maka sebenarnya kreasi inovasi berbasis lokalitas itu menjadi penting. Maka model Sonjo tadi keren, karena itu sebenarnya kita banget. Nonggo, silaturahmi, tile. Waktu saya kecil, ibu saya dulu kalau puasa itu masak kolak. Tonggone diteri. Nah, orang diteri sosok ngomong, lagi goreng gereh gitu kan. Goreng gereh terus kemudian atau nyambel, itu mambu itu bunga-bunga, masak nopo Bu, gitu, itu kode itu untuk bertukar-tukaran gitu loh. Maka teman-teman, sebenarnya kalau kita bagi cerita ini di Indonesia keren. Maka kalau Kagama hari ini punya cerita luar biasa, bisa kita bagi. Tidak hanya Mas Rimawan menyampaikan konsep bagus, tapi ini ada dari NTB, ada dari Manado, ya, terus kemudian Bali, ini Mbak Rate, Mas Derajat sehat Mbak, ya, terus kemudian ada dari Bekasi, Bekasi itu keren loh, Bekasi gerakan cantelannya bagus itu sampai urutan orang datang, ada Mas Waluyo dodolan apa di sini kayak Mas?
Kita belilah ya, dan banyak teman-teman yang ada di sini yang bisa kita share. Bapak Ibu, saya gedabiah kan mau ya, kesel aku ya. Kira-kira mudah-mudahan cerita pendek ini menginspirasi. Pokoknya aku senengin jenengan itu gitu loh. Agama kan gak kon ngurusi bisnis rada angel aja nih. Ngurusi sosial itu top semuanya. Maka ini kelihatan banget kalau memang cinta banget sama Indonesia. Pokoknya love-nya top lah gitu loh. Saya itu seneng kalau kemudian ngelihat cerita-cerita unik-unik ini. Teman-teman, saya mau berhenti di sini. Mudah-mudahan nanti akan bisa jalan. Dan saya tadi katanya disuruh ngelonceng buku ya. Bukunya itu judulnya apa tadi itu? Desa Tangguh. Wah, COVID. ini kan COVID-19. Aku mau di-print ketok rene bukune. Jadi kalau bisa dibagikan, nanti kita perbaiki, maka menjadi cerita baik. Ingat ya, pandemi ini bukan, mudah-mudahan tidak, bukan akan berhenti di sini. Bukan tidak mungkin nanti akan bisa muncul lagi. Tapi pengalaman ini sebenarnya menjadi pengalaman berharga. Menjadi tempat riset besar-besaran dan menjadi tempat menata ulang besar-besaran. Terima kasih, selamat berdiskusi, lanjutkan terus.